兄，师兄。 Di waktu bersamaan, Tantan berhasil memasukkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam gelang tersebut, sampai-sampai ia kehabisan energi dan menjadi lemah. Lalu, menggunakan alat komunikasi berupa kerang ajaib, Tantan mencoba menghubungi Mubai dan bertanya mengenai keberadaannya, karena ia saat ini sangat merindukannya. 你做的很对，我没有怪你。我们见面好不好？我跟师傅一起给你做了一个锁目，好不好呀？ Siapa sangka Mubai membalas pesan darinya dan mengajak ia bertemu di kota Changlo. Mendengarkan itu, Tantan begitu sangat senang. Sementara itu, Moyan melapor ia gagal membunuh Mubai dan semua pasukan yang dibawa sudah dikalahkan. Namun, surat yang dipinta olehnya sudah ia antar ke sekte King Yuan. Tantan meminta izin kepada sang guru untuk turun gunung menemui Mubai dalam memberikan gelang tersebut kepadanya. Sang guru tidak melarang dan memintanya setelah urusan selesai segera kembali. Sesaat ia mendapatkan surat dari Yubai yang mengatakan keberadaan biji teratai di kota Wanfang. Melihat itu ia pun langsung pergi. 那我先走了，好，拜拜。 Singkatnya, mereka berdua bertemu kembali. Tantan memberikan gelang tersebut yang dapat menekan aura iblis di tubuhnya apabila memaksa keluar. Gelang tersebut berisikan energi spiritual dari ketua sekte bersama dirinya. Mubai juga memberikan sebuah hadiah berupa kalung untuknya agar kelak mereka berdua sama-sama memiliki kalung couple. Di saat Tantan membantu ia memasangkan kalung tersebut, tanpa sengaja tangannya menyentuh kuping Mubai. Seketika kutukan bunga silan bereaksi, membuatnya merintih kesakitan. Reki yang kebetulan melimpas segera membawanya kembali ke penginapan. Di malam hari, Tantan mulai teringat ia tidak boleh bersentuhan karena dapat merangsang kutukan bunga silan di tubuh Mubai. Oleh sebab itu ia pun menyelimuti tubuhnya dengan kain agar tidak bersentuhan. Namun karena hal tersebut, ia sulit memegang suatu barang karena tangannya dibalut dengan kain. Mubai lantas menyuruhnya kembali ke sekte King Yuan. Namun, Tantan menolak karena ia mendapatkan informasi keberadaan biji teratai di kota Wanfang dan hendak pergi ke sana. Tanpa sengaja, Reki mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Mubai lantas mengajaknya pergi bersama-sama ke kota tersebut. Baru saja keluar sebentar, Tantan bertemu dengannya. Di sana, Yubai menyatakan perasaannya, namun ditolak mentah-mentah oleh Tantan karena ia hanya mencintai Mubai. Mendengarkan hal tersebut, Yubai menjadi marah lalu menculiknya dan membawanya pergi dari sana. Secara kebetulan, Mubai sedang mencari Tantan yang tiba-tiba menghilang, tanpa sadar kalau baru saja sudah diculik oleh Yubai. Singkatnya, Yubai memasukkan sebuah binatang ke dalam tubuh Tantan yang dapat membuat seseorang jatuh cinta kepadanya. Dan benar saja, Tantan yang telah terbangun langsung berubah sikap dan sangat mencintainya. Setelah itu mereka pergi keluar karena Tantan ingin membeli cemilan. Yubai memerintahkan Moyan untuk selalu mengawasinya. Secara kebetulan, Mubai berada di kota tersebut dan terus mencari keberadaan Tantan dengan bertanya kepada beberapa warga, namun sayang usahanya sia-sia. Tanpa sadar, di sana juga ada Tantan yang melihatnya. Karena lupa ingatan, ia pun tidak mengenalnya. Yubai menjadi panik setelah melihat Mubai berada di sana. Dengan cepat ia membawa Tantan untuk pulang.
Di malam hari, Yubai menjadi kesal karena ternyata serangga yang dimasukkan ke dalam tubuh Tantan adalah racun asmara. Namun racun tersebut hanya membuat Tantan melihat dirinya seperti Mubai. Jika seperti itu, sama saja Tantan tetap tidak mencintainya meskipun sudah diracuni. Ia pun memberikan perintah kepada Moyan untuk menjebak Mubai esok hari. Jangan sampai mengganggu pernikahannya. Tak lama kemudian, wanita kaki tangan Raja Iblis, kita sebut saja namanya Bunga, datang ke sana memarahi tindakannya karena sudah melenceng dari tugas. Yubai tanpa basa-basi langsung menamparnya karena sudah berani ikut campur. Keesokan hari, Mubai yang masih mencari keberadaan Tantan dihampiri oleh seorang pria yang mengaku adik siluman kodok yaitu Zimeng dan mengetahui keberadaan biji teratai. Mubai lantas ikut pergi bersamanya meskipun sejak awal sudah curiga ada yang tidak beres. 请随我来。 Setelah tiba di sebuah rumah, ia sengaja membawa pria tersebut juga masuk ke dalam bersamanya. Benar saja itu adalah jebakan. Ia pun terkena asap beracun yang membuatnya hilang kesadaran, sulit mengendalikan dirinya sendiri. Pria di sana yang mencoba menjebaknya juga ikut menjadi korban. Lalu datanglah dua orang wanita siluman untuk membunuh Mubai. 我们的夫君如何？小公 Sementara Yubai sedang sibuk mendekorasi acara pernikahannya, Bunga yang melihat itu menjadi sangat kesal. Ia pun lantas pergi untuk menyelamatkan Mubai sambil memberitahukan keberadaan Tantan saat ini yang hendak dinikahi oleh Yubai. Mendengarkan hal tersebut, Mubai segera pergi ke sana untuk menghentikannya. Sesampainya di sana, Mubai sangat terkejut melihat Tantan seperti tidak mengenalinya lagi. Namun ia tidak peduli dan segera menghajar mereka semua dan membawa Tantan pergi bersamanya. Tak lama setelah itu, Raja Iblis datang ke sana atas laporan dari Bunga mengenai apa yang sudah diperbuat oleh Yubai. Raja Iblis menjadi sangat murka. Ia pun mengancam apabila Yubai masih berani mencoba membunuh Mubai, maka Tantan akan ia bunuh. Mendengarkan hal tersebut, Yubai balik ketakutan dan menuruti perintahnya. 答应你，我一定找到莲子。 Singkat cerita, setelah Tantan terbangun dari pingsan, ia mulai menjauhinya karena tidak mengenal Mubai. Karena ketakutan, ia meniup peluit untuk memanggil teman-temannya di sekte King Yuan. 看他来消息了。 哦， Tak lama kemudian, teman-temannya datang ke sana. Ia segera berlari keluar dan menunjuk Mubai adalah penculik. Melihat itu, mereka semua merasa heran dan menjelaskan Mubai adalah kekasihnya sendiri, bukan seorang penjahat. Tetap saja, Tantan tidak ingat. Yang ia ingat hanyalah Yubai, pria yang ia cintai. Dari sinilah mereka sadar Tantan sudah diracuni sehingga menjadi seperti ini. Sesaat ia pun pingsan karena dipaksa oleh mereka untuk terus mengingat. Setelah diperiksa, diketahui terdapat sebuah serangga di dalam tubuhnya, yaitu racun asmara. Serangga itu sulit untuk dikeluarkan. Yang bisa mengeluarkannya hanyalah Yubai. Zimeng, siluman kodok ini, pergi dari sana untuk mencari tahu cara mengeluarkan serangga tersebut. Sementara Mubai dan mereka semua segera pergi membawa Tantan ke rumah Yubai agar segera mengeluarkan serangga tersebut. 等等，看看， Kemudian Yubai mengambil Tantan dan berkata ia akan melakukan apa yang mereka pinta, namun dengan satu syarat. Ia ingin menikahi Tantan terlebih dahulu dan memaksa Mubai untuk berlutut memohon kepadanya. Mendengarkan hal tersebut, mereka semua menjadi sangat marah. Mubai terpaksa berlutut demi keselamatan kekasihnya. 哦， Di malam hari pernikahan diselenggarakan. Mubai hanya bisa terdiam melihat itu, sementara teman-temannya masih sangat marah atas tindakan yang dilakukan oleh Yubai. 你确定他就是你的大白吗？
Sesaat, Mu Bai meminta Tan Tan mengeluarkan kalung di lehernya, yang ternyata mereka berdua memiliki kalung yang sama. Itu sebagai bukti mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sebenarnya. Melihat itu, kepala Tan Tan mulai merasa sakit dan sedikit demi sedikit bisa mengingat masa lalunya. Saat ia pingsan, Mu Bai segera menghajar Yu Bai, lalu setelah itu Tan Tan dibawa pergi. Setelah kembali, Zimeng siluman kodok meminta Mu Bai menggunakan darah beserta energi spiritualnya. Setelah ia mencari tahu, itu adalah salah satu ritual untuk mengeluarkan serangga di tubuh Tan Tan. Mu Bai segera melakukan ritual tersebut meskipun ia sendiri tersiksa dan menjadi lemah akibat kehabisan energi. Lalu keesokan paginya setelah terbangun, Tan Tan mencari keberadaan Mu Bai dan mendapatinya masih belum sadarkan diri. Ia pun meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Terlebih lagi kemarin ia diracuni sehingga membuat ia melupakan Mu Bai untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Mu Bai terbangun dan segera memeluknya. Singkat cerita, Mu Bai bersama Tan Tan akan melanjutkan perjalanan ke kota Wangfeng karena terdengar kabar di sana terdapat biji teratai. Kemudian mereka semua pun berpisah. 赶快走吧。 雪姨， Setelah tiba di kota tersebut, tanpa sengaja seorang bocah laki-laki terjatuh dan segera dibantu oleh mereka. Terdengar sebuah informasi para penduduk kota tersebut hendak pergi untuk melakukan ritual peringatan. Merasa penasaran, mereka pun ingin pergi melihat. 走。 走走走走。 Setelah tiba, terlihat banyak sekali orang-orang di sana. Mu Bai terkejut melihat Reki memimpin upacara peringatan tersebut. Semua orang pun memegang bunga untuk memanjatkan doa kepada leluhur mereka yang telah dibunuh oleh Raja Iblis 100 tahun yang lalu. Mu Bai bersama Tan Tan kembali dibuat terkejut. Ternyata pemimpin kota Wangfeng adalah Feng yang juga berada di sana. Kemudian mereka dibawa ke rumah oleh Feng sambil memperkenalkan dirinya yang memang pemimpin kota tersebut. 100 tahun yang lalu seluruh penduduk kotanya dibantai habis oleh Raja Iblis, bahkan ayahnya juga ikut menjadi korban. 100多年前，我们曾被魔宗宝。对不起，我。 Di sana, Tan Tan berkata kedatangannya untuk mencari keberadaan biji teratai. Mendengarkan itu, Feng sangat terkejut karena yang ia tahu di kotanya tidak ada biji teratai. Meskipun begitu, ia tidak melarang mereka mencarinya dan mengajak untuk tinggal di kediamannya dalam sementara waktu. Setelah itu, Mu Bai menghampiri Feng karena ia mencurigai gerak-geriknya sedari tadi. Di sanalah Feng berkata jujur kalau ia adalah kakaknya Lian, wanita yang dibunuh oleh Mu Bai 100 tahun yang lalu. Mendengarkan hal tersebut, Mu Bai sangat terkejut. Ia pun mencoba menjelaskan kalau ia tidak membunuh Lian. Tetap saja, Feng tidak percaya. Saat ini, ia meyakini Tan Tan adalah reinkarnasi dari Lian dan ia akan berusaha mengembalikan ingatan 100 tahun yang lalu supaya Tan Tan mengetahui kalau Mu Bai adalah orang yang pernah membunuhnya. Kemudian, Feng menghampiri Reki untuk bertanya apakah benar di kota mereka terdapat biji teratai. Ternyata hal itu memang benar dan selama ini Reki menyembunyikannya di ruangan makam ayah Feng.
Mendengarkan itu, Feng sangat marah. Ia selama ini berkelana mencari biji teratai karena mengira telah menghilang. Namun ternyata Reki menyembunyikannya. Ia membutuhkan biji teratai untuk balas dendam kepada Raja Iblis dan misinya saat ini mengembalikan ingatan milik Tantan yang ia yakini reinkarnasi Lian adiknya. 他在100年前就已经死了。他就是灵。 Kemudian ia pergi membawa Mu Bai ke goa tempat makam ayahnya. Ternyata di makam tersebut juga terdapat papan roh nama Lian. Di sana, Mu Bai tetap tidak mengaku sebagai pembunuhnya dan semuanya ini kesalahpahaman. Feng sangat keras kepala menuduhnya sebagai pembunuh. Ia pun lalu pergi mengurung Mu Bai di dalam goa tersebut. Sesaat, Mu Bai merasakan hawa keberadaan biji teratai dan benar saja ia pun berhasil menemukan biji teratai tersebut. Di sana ia juga melihat sebuah batu giok warna hijau yang sangat besar. Menyadari terdapat roh di dalamnya, ia pun segera mengeluarkannya, yang ternyata roh dari ayahnya Feng. 在下清源派出。 Di sana, Tuan Feng sangat marah dan menuduh Mu Bai telah membunuh Lian anaknya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Mu Bai menceritakan kejadian masa lalu. 不是连文，我是赵坦塔。 Di saat itu, Lian ketahuan sebagai seorang siluman. Seluruh sekte mencoba menghakimi dan menuduhnya telah mencuri teratai berdaun 7. Di saat itu, seseorang ingin membunuh Lian dari belakang. Ia pun menggunakan teknik pedang tembus pandang dan mengarahkan pedang tersebut ke arah Lian untuk membunuh penjahat tersebut. Sayangnya ia terlambat, Lian sudah meninggal dunia dibunuh penjahat itu. 带女儿给你赔罪了。 Sementara Feng menggunakan cermin ajaib dan memaksa Tantan untuk bercermin dalam membuktikan kalau ia adalah siluman teratai reinkarnasi dari Lian adiknya. Tetap saja Tantan tidak mau melakukan hal tersebut. 这明明就是你实实在在的记忆。 Di saat Tantan hendak pergi, Feng menghentikannya dan tetap memaksa ia untuk menggunakan cermin ajaib. Beruntung, Mu Bai datang tepat waktu dan mengambil cermin tersebut. Ia pun menunjukkan batu giok berwarna hijau yang berisikan roh ayahnya yang ingin bertemu. 总该放心吧。 Mereka pun masuk ke dalam. Mu Bai segera mengeluarkan roh ayahnya tersebut yang membuat Feng sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang ayah. 莲儿， Ia pun memperkenalkan Tantan adalah Lian adiknya. Mu Bai sangat marah karena ia terus saja memaksa kehendaknya sendiri dan menganggap Tantan adalah Lian. Feng balik marah kepadanya karena Mu Bai yang telah membunuh adiknya. Sang ayah di sana menghentikan pertengkaran mereka. Ia sudah mendengarkan cerita dari Mu Bai mengenai kesalahpahaman itu dan Mu Bai menggunakan teknik pedang tembus pandang untuk membunuh penjahat yang membunuh Lian dari belakang. Namun sayang karena hal tersebut semua orang mengira Mu Bai justru yang membunuh Lian. Tantan menyuruh Mu Bai menggunakan teknik pedang tembus pandang tersebut kepadanya agar bisa membuktikan kalau ia tidak bersalah. Baru saja Mu Bai hendak melakukan itu, Feng segera menghentikannya. 想要再证明什么了？ Kemudian mereka berdua mengobrol di tepi sungai. Di saat Tantan menggunakan cermin ajaib tersebut, ternyata benar ia adalah reinkarnasi dari Lian, seorang siluman teratai, karena terdapat tanda bunga teratai di jidatnya. 果然跟我想象中的一样。 Kemudian mereka kembali ke sana. Feng memohon kepada Mu Bai supaya roh ayahnya tetap masih ada. Sayangnya itu tidak bisa. Roh ayahnya tersebut hanya bisa bertahan sebentar saja. Sebelum pergi, ayahnya berpesan kepada Feng untuk menghilangkan dendam agar bisa memimpin kota Wang Feng dengan baik. Singkatnya, Yu Bai berhasil ditangkap oleh mereka dan dibawa ke aula. Tiba-tiba datang beberapa pasukan ke sana yang menyerang untuk menyelamatkan Yu Bai.
Di dalam pertarungan itu, Feng akhirnya melihat Mu Bai menggunakan teknik pedang bayangan yang dapat menembus badannya dan membunuh penjahat tepat di belakangnya. Terlihat Mo Yan datang ke sana dan hendak membawa Yu Bai untuk pergi. Siapa sangka Yu Bai tiba-tiba membunuhnya dari belakang. 公子，你这样做到底是？ Di malam hari, Feng meminta maaf dan ia sudah sadar Mu Bai tidak membunuh Lian karena ia melihat sendiri teknik pedang bayangan yang dapat menembus badannya tanpa ia terluka sedikit pun. Mu Bai memaafkannya dan tidak mempermasalahkannya lagi. Yu Bai yang telah sadar memberikan biji teratai yang terakhir kepada Tantan. Siapa sangka ia adalah adik seperguruannya Mu Bai yang bernama Mu Suan. Diceritakan Mu Suan 100 tahun yang lalu terobsesi melampaui kehebatan Mu Bai agar bisa mendapatkan Lian. Namun sayang di saat dulu ia dibutakan oleh kebencian dan merasa cemburu melihat Mu Bai dipuji-puji oleh orang lain. Apalagi Mu Suan di saat itu juga menyukai Lian. Makanya ia pergi meninggalkan sekte King Yuan dan bergabung dengan Raja Iblis selama ini. Karena menganut ilmu sesat, ia mengubah wajahnya agar jauh lebih tampan. Inilah alasannya ia terus mendekati Tantan karena wajahnya mirip seperti Lian. Namun sekarang ia sudah sadar atas kesalahannya dan ingin kembali ke sekte King Yuan. 不过现在我后悔了，师兄，带我回家。我已经杀了莫言，没有回头路了。 Setelah pulang ke sekte King Yuan, Yu Bai berlutut meminta maaf dan mengakui dirinya adalah musuhan. Ia pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya dan ingin bertobat. Ketua sekte tidak sudi menerimanya kembali karena dianggap pengkhianat. Ia pun diberikan waktu 3 hari untuk tinggal dan setelah itu harus segera angkat kaki dari sekte King Yuan. 我们清源派没有你这种败类。师傅， 暂且容你2人，但是想要回到清源派， Lalu kita flashback ke masa lalu, di saat itu Yu Bai atau musuhan ini berlatih dengan sangat keras agar bisa melampaui kehebatan Mu Bai. Di saat bersamaan, ia juga menyukai Lian. Saat pertandingan berlangsung, ia berusaha mengalahkan Mu Bai, namun tetap saja ia tidak mampu. 少给我平邮，记账。到此为止。不行，还没有分出胜负。之间重在切磋到为止，罚你去后山面。 师兄，你没事吧？ 我当然没事了，散了吧，散了吧。我一定会把你们踩在我的脚下。 Kemudian mereka pergi ke perpustakaan dan hendak menyimpan 2 biji teratai yang berhasil didapatkan. Kini terkumpul sudah ke-7 biji teratai tersebut yang dapat membangkitkan teratai berdaun 7. Namun sebelum itu, Tantan ingin memegang kedua biji teratai tersebut. Baru saja memegangnya, ia pun langsung jatuh pingsan. Di sana ia melihat masa lalu, di kala itu Lian dihakimi oleh semua sekte karena dianggap mencuri teratai berdaun 7. Mu Bai lalu merasakan seseorang ingin membunuh Lian dari belakang. Ia pun menggunakan teknik pedang bayangan untuk membunuh penjahat tersebut. Lalu setelah ia terbangun dari pingsan, Tantan meminta Mu Bai untuk keluar karena ia ingin istirahat. Ternyata saat ini Lian berusaha mengambil alih tubuh Tantan untuk membalaskan dendamnya kepada Mu Bai yang dianggap telah membunuhnya. Tantan disegel agar tidak bisa keluar. Mu Bai menyadari seperti ada sesuatu hal yang aneh kepada Tantan barusan karena ia melihat sikapnya tiba-tiba berubah. Kemudian Tantan menghampiri Yu Bai dan mengaku dirinya saat ini adalah Lian. Yu Bai begitu senang mendengarkan hal tersebut. Lian meminta bantuannya mencuri ke-7 biji teratai dan membunuh Mu Bai untuk balas dendamnya. Tanpa basa-basi, pergi menemui ketua sekte dan menyerangnya untuk mengambil kunci perpustakaan dalam mengambil ke-7 biji teratai tersebut.
Sementara itu mereka berdua yang sedang mengobrol, Lian tiba-tiba menyerang namun Mobai bisa menghindar. Dari sinilah Mobai menyadari di hadapannya saat ini bukanlah Tantan. Sesaat salah satu murid sekte datang ke sana. Lian segera pergi. Lalu, murid sekte itu mengabarkan Yubai menyerang ketua sekte dan ingin mencuri ke-7 biji teratai. Mobai pergi menghentikan Lian yang ingin mencurinya. 快给我，收手吧！掩护我！ 放下莲子。 Lalu di sana ia menunjukkan masa lalu kalau ia menggunakan teknik pedang bayangan yang dapat menembus tubuhnya agar bisa membunuh si penjahat tersebut yang ingin membunuh Lian di waktu itu. Kematian Lian bukan karena dirinya, melainkan ulah si penjahat tersebut. 我与你情断义绝，在西兰花之中。不可能，不可能！ Tantan berhasil melepaskan dirinya dan berusaha mengambil alih tubuhnya. Mereka berdua pun bertarung, untung saja Tantan berhasil memusnahkannya. 怎么回事？怎么还不醒？对不起啊，大兄弟。 Saat ini, Yubai dipenjara karena sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Sebuah fakta mulai terungkap, ternyata penyebab semua orang bisa tahu Lian adalah siluman itu ulah dari Yubai karena tak sengaja menguping pembicaraan mereka saat itu. Dan penjahat yang ingin membunuh Lian waktu itu merupakan orang suruhannya supaya Mobai juga tidak bisa memiliki Lian. Tentu saja Mobai menjadi sangat marah setelah mengetahui kebenarannya. Sesaat, Tantan sudah bangun, namun tiba-tiba kutukan bunga silan bertambah 1 dan kini menjadi 4 bunga di jidatnya. Mereka pun hendak menggunakan ke-7 biji teratai untuk membangkitkan teratai berdaun 7. Namun sayang hal itu gagal. Ketua sekte segera mengecek tubuhnya, diketahui kekuatan spiritual di tubuh Mobai secara perlahan mulai menurun, yang mungkin saja cepat atau lambat Mobai akan kehilangan ingatannya. Di sana, Tantan hanya bisa bersedih dan menangis. 我之前昏迷的，你是不是也是这样担心？我一定会找到办法，付出我的生命都可以。 Keesokan paginya, Mobai telah terbangun dan melihat Tantan berada di sisinya yang sedang tertidur. Setelah Tantan bangun, ia tidak menemukan Mobai di sana. Ia bertanya kepada siapapun, namun semua orang juga tidak tahu. Bisa dipastikan, Mobai saat ini menghilang karena lupa ingatan, makanya main asal pergi saja dari sekte. 我和燕姐姐已经把搜索范围扩大到。 Singkat cerita, secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, ia pergi sendiri mencari keberadaan Mobai. Di tengah hutan, tak jauh dari sekte King Yuan, tiba-tiba ia diserang oleh siluman serigala yang ingin memangsanya. Karena kalah kekuatan, ia pun terjatuh dari jurang. Setelah terbangun, alangkah terkejutnya, orang yang menyelamatkannya saat ini adalah Mobai. Kaki beserta tangannya sudah patah akibat jatuh dari jurang. Namun sayang, Mobai tidak mengenalnya. Bisa dipastikan ia saat ini sudah lupa ingatan. Meski begitu, Tantan tidak bersedih dan ia bersyukur setidaknya Mobai baik-baik saja. 你叫什么？ 幸好你救了我。啊，肚子饿了，我去给你做吃的。会造成失忆。大白失忆也蛮好的，可以陪在他身边啦。 Hari-hari berlalu begitu saja, mereka berdua tinggal bersama. Sembari Tantan secara perlahan mencoba mengembalikan ingatannya. Ia juga tidak bisa pergi kemana-mana karena tangan dan kakinya belumlah sembuh. 送给你的，帮你走路用的。疼不疼？慢点，小心。
Di malam hari, Tantan diajak oleh Mubai ke suatu tempat. Siapa sangka ingatannya saat ini sudah kembali. Ia menyiapkan surprise untuk melamar Tantan agar bisa membayar hutangnya tempo hari karena tidak datang di saat acara lamaran mereka. Melihat itu, Tantan begitu bahagia. Namun tiba-tiba, Mubai kembali jatuh pingsan. Keesokan paginya, ia telah terbangun. Sayangnya ia kembali lupa ingatan dan tidak mengenalnya. Tidak hanya itu, Tantan diusir dari sana karena mereka belum muhrim untuk tinggal satu rumah. Takutnya tetangga bilang mereka kumpul kebo. Mau tidak mau ia pun pergi dari sana. Namun itu hanyalah pura-pura saja. Padahal secara diam-diam, Tantan masih berada di sana dan mengikuti Mubai dari belakang yang kembali ke tempat semalam. Tiba-tiba salah satu murid sekte datang menghampiri yang membuat keberadaan mereka berdua ketahuan. Ia meminta Tantan untuk kembali karena sang guru memanggilnya. Ternyata Feng datang berkunjung ke sekte King Yuan dalam meminta bantuan. Sebentar lagi Raja Iblis akan menyerang kota Wangfeng. Ketua sekte berjanji akan membantu dan mengerahkan seluruh murid untuk berperang melawan Raja Iblis, melindungi kotanya tersebut. Di malam hari, ketua sekte menceritakan sebuah kebenaran kepada Zimeng. Alasan teratai berdaun 7 tidak bangkit, padahal ke-7 biji teratai sudah terkumpul, itu karena membutuhkan seorang tumbal, yang tak lain adalah Tantan. Ia menyadari hilangnya teratai berdaun 7 bertepatan dengan munculnya seorang bayi perempuan yang ternyata Tantan adalah perwujudan dari teratai berdaun 7. Apabila Tantan mati, maka teratai berdaun 7 akan bangkit kembali. Dari luar, ia mendengarkan pembicaraan mereka dan akhirnya tahu cara untuk melenyapkan kutukan bunga silan di tubuh Mubai saat ini. Keesokan harinya, semua orang sudah berkumpul untuk berangkat ke kota Wangfeng. Tantan berkata ia sudah tahu rahasia besar yang disembunyikan oleh ketua sekte karena ia menguping pembicaraan mereka tadi malam. Maka dari itu, ia memiliki sebuah ide, yaitu membuat pernikahan palsu antara dirinya dengan Mubai. Dengan begitu, Raja Iblis pasti akan datang ke sekte King Yuan, yang memungkinkan kota Wangfeng tidak akan jadi diserang. Mau tidak mau, ketua sekte mengikuti perkataannya. Mubai lalu datang ke sana dan bersedia menikah, meskipun itu hanyalah sandiwara saja. 好，好了，各位，我们现在 Dengan cepat, berita itu terdengar ke telinga Raja Iblis. Ia pun memerintahkan pasukan untuk segera pergi ke sekte King Yuan dan harus mendapatkan ke-7 biji teratai tersebut, memanfaatkan pernikahan antara Mubai dengan Tantan. Singkat cerita, pernikahan akan segera diselenggarakan. Di waktu bersamaan, Yu Bai berhasil melepaskan diri dari penjara. Ia pun menonaktifkan segel pelindung di sekte King Yuan. Dengan begitu, Raja Iblis bisa masuk untuk menyerang. Tak butuh waktu lama, Raja Iblis memasuki aula sekte King Yuan dan pertarungan pun terjadi. 是魔尊。 Sementara Yu Bai melukai ketua sekte dan segera mengambil ke-7 biji teratai. Namun siapa sangka barang tersebut sudah tidak berada di sana. Terdapat sebuah surat yang lalu diberikan kepada ketua sekte. Saat dibaca, ternyata Tantan sudah mengambil ke-7 biji teratai tersebut yang dimana ia akan mengorbankan dirinya sendiri demi membangkitkan kembali teratai berdaun 7 supaya bisa melenyapkan kutukan bunga silan di tubuh Mubai. Sementara itu, Tantan hendak membawa Mubai pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Raja Iblis berhasil melumpuhkan mereka dan mengambil ke-7 biji teratai tersebut. Lalu ia pun segera memulai ritual untuk menumbalkan Tantan supaya teratai berdaun 7 bisa dibangkitkan. Yu Bai datang ke sana menghentikannya. Ia selama ini membantu Raja Iblis mendapatkan apa yang ia mau, bukan untuk membunuh Tantan.
Mu Bai berhasil menyelamatkannya, namun sayang kutukan bunga silan sepenuhnya aktif. Aura iblis di tubuhnya mulai keluar, memanfaatkan kekuatan sebesar itu, ia pun menggunakannya untuk membunuh Raja Iblis. Setelah Raja Iblis berhasil dilumpuhkan, Mu Bai mulai hilang kendali atas dirinya sendiri. Tan Tan hampir saja ia bunuh. Dengan sedikit kesadaran yang masih ia miliki, ia meminta Tan Tan untuk segera membunuhnya. Namun sayang, Tan Tan tidak akan melakukan hal tersebut. Saat ada kesempatan, ia membawa Mu Bai masuk ke dalam kolam teratai di sana. Sebelum memulai ritual, ia menciumnya di sana dan mengucapkan salam perpisahan. Lalu setelahnya, ia menumbalkan diri sendiri sehingga teratai berdaun 7 berhasil dibangkitkan. 10000年之后，我们就可以再续前缘。10000年太久了，我都是劫了。你要好好重振清源派。乾坤之力，请帮崔晨解除西兰花。陈坦，Adegan lalu melompat ribuan tahun kemudian. Kini cerita mengenai sekte King Yuan dan kisah asmara antara Mu Bai bersama Tan Tan menjadi cerita rakyat yang dikagumi oleh banyak orang. Siapa sangka saat ini Mu Bai menjadi CEO sebuah perusahaan terkenal dan kaya raya. Meskipun sudah bereinkarnasi berkali-kali, namun ingatan masa lalu tidak pernah hilang. Tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang wartawan yang wajahnya mirip seperti Tan Tan. Tiba-tiba wanita itu memanggilnya dengan sebutan kakak seperguruan. Mendengarkan hal tersebut, Mu Bai berlari memeluknya karena menyadari ia adalah Tan Tan. 今天我爱上一个男人，师兄，你往哪里？今天晚上吃西兰花吗？ Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.